Silakan, Pak. Selamat pagi, nama saya Nicholas Kevin Setiadi dan saya bersama grup member saya Rio Andeta. Hari ini kita mau mempresentasi topik optimization. Nah, apa itu optimization? Optimization adalah sebuah kata yang sering digunakan untuk menunjukkan proses minimizing atau maximizing dari sebuah function. Nah, yang dimaksud dari minimizing sama maximizing ini apa? Minimizing dan maximizing dari sebuah function itu biasanya mencari nilai terkecil dan nilai terbesar dari sebuah function di mana kita bisa melihat perubahan dalam functionnya ini atau bisa kayak semacam range-nya dari functionnya ini. Nah, biasanya dalam optimization, dalam masalah-masalahnya kita bisa fokus terhadap minimization karena maximization dari sebuah function fx dapat dilakukan melalui minimizing sendiri itu. Nah, optimization ini itu sebenarnya dalam engineering related dengan design. Nah, yang dimaksud dari ini itu dalam function fx yang dikenal juga sebagai merit function atau objective function, itu dia adalah sebuah kuantitas yang kita inginkan biar dia nilainya tetap kecil. Nah, ini biasanya dalam real life scenario design biasanya digunakan biasanya memiliki representasi semacam cost atau beban dari skenario itu. Nah, di dalam function fx-nya nilai komponen x ini adalah dikenal sebagai design variable. Nah, kuantitas ini itu nilai yang bisa kita ubah-ubah. Contohnya adalah mungkin seperti physical dimension, seperti panjang, area, sudut, dan lain-lainnya. Tetapi untuk hari ini, metode yang saya mau fokuskan untuk optimization adalah downhill simplex method. Nah, dikenal juga sebagai Nelder-Mead method. Idea ini adalah untuk metode ini idenya adalah untuk menggunakan moving simplex di dalam design space untuk mencari optimal point dari simplex itu, lalu kita mengecilkan simplexnya hingga dimensionnya mencari sebuah error tolerance yang diinginkan atau nilai yang sudah bisa dibilang acceptable atau bisa kita terima. Nah, dalam n-dimensional space ini, sebuah simplex dengan figure n plus 1 vertices di-connect dengan garis-garis lurus dan di-bound sama polygonal face. Nah, contohnya jika n sama dengan 2, dia akan memiliki verticesnya 3. Jadi dia akan memiliki bentuk seperti triangle, terlihat seperti ini, atau mungkin jika n-nya 3, dia akan memiliki 4 vertis dan dia akan menjadi tetrahedron. Nah, gerakan-gerakan yang bisa dilakukan dalam two-dimensional simplex ini ditunjukkan dalam figur ini yang kita lihat di sini. Nah, dengan menggunakan gerakan-gerakan ini dalam sequence yang benar, nah simplexnya akan pertama mencari minimum point. Dia akan mencari area di mana minimum point ini akan berada, lalu mengecil hingga error tolerance-nya disampai. Nah, direction dari pergerakan ini itu dilaksanakan dengan menggunakan value-value dari fx itu, yaitu function yang akan diminimize dari vertisnya. Nah, vertex dengan highest value dari f ini dilabel dengan hi. Lihat seperti ini, dari titik sini hingga lawannya di tengah-tengah sini. Dan LO, dia menunjukkan vertex dengan nilai terkecil. Nah, magnitude dari pergerakannya ini itu dikontrol dengan distance D yang terlihat dari sini, yang memiliki nilai dari ujung sini sampai ujung sini seperti dikatakan tadi, yaitu high vertex sampai centroid. Dan kita bisa lihat ini prosesnya, di mana dari original simplex-nya kita melakukan reflection, lalu expansion, dan setelah expansion terjadinya contraction dan shrinkage untuk mencari nilai low-nya. Nah, dalam algoritma metode ini, kita bisa melihat bahwa dia melakukan seperti terlihat, dia akan choose sebuah starting simplex, jadi dia akan mendefine nilai n,
Jadi dia akan pertama mencari simplex base-nya dulu, lalu dia cycle until d less than equal to e atau epsilon menjadi error tolerance-nya. Nah, dia akan melakukan reflection, terus dia if new vortex less than equal to old low accept reflection. Nah, jadi dia akan accept reflection-nya jika udah cukup, lalu dia akan melakukan expansion. Terus if new vertex less than equal old low accept expansion. Else if new vertex lebih dari old high try contraction. If new vertex less than equal to old high accept contraction. Else use shrinkage. Nah, ini tuh yang seperti di gambar ini tadi. Dia basically dalam algoritmnya itu lagi proses melalui bounds-nya untuk mencari minimal point yang saya jelaskan tadi. Nah, downhill simplex algorithm ini itu lebih pelan daripada metode satunya, yaitu Powell's method di kebanyakan kasus. Tapi dia memiliki sesuatu yang dikenal sebagai robustness. Nah, robustness ini itu terlihat di kebanyakan kasus-kasus di mana Powell's method tidak dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi kita menggunakan downhill simplex algorithm ini di senario-senario mana Powell's method tidak bisa menyelesaikan komputasinya. Nah, sekarang kita bisa masuk ke coding dan demonstrasinya. Untuk codingnya hari ini, saya menggunakan example 10,7 dari QSalas, di mana dia katakan, the figure shows the cross-section of a channel carrying water. Use the downhill simplex to determine H, B, and theta that minimize the length of the wetted perimeter while maintaining a cross-sectional area of 8 meters square. Nah, jadi kita harus menggunakan downhill simplex method untuk mencari nilai-nilai H, B, dan theta dengan minimize function-nya, tetapi kita ingin area-nya tetap 8 meter square. Nah, meski coding di sini kita bisa lihat, pertama saya import seperti biasa NumPy dan Math, lalu kita masuki downhill coding-nya. Nah, pertama ini adalah variable-variable yang kita akan gunakan, seperti biasa, ini N buat vertice-nya, X seperti tadi yang design variable, dan F adalah yang merit function tadi. Lalu kita generate starting simplex. Pertama, kita memasuki nilai XO seperti pada algoritmnya tadi. Kita masuki semuanya, generate starting simplex. Lalu kita mengcompute value dari F pada vertices dari simplexnya. Lalu kita melakukan main loop. Nah, main loop ini itu kita melakukan untuk mencari highest dan lowest vertices. Yang saya jelaskan tadi, yaitu high dan low dari simplexnya. Lalu kita compute the move vector D, kita mencari D. Lalu kita cek convergence. Nah, ini seperti proses tadi yang ada di diagramnya. Kita melakukan reflection setelah simplex telah jadi, dan kita juga coba reflection, dan ini ada proses accepting expansion-nya jika sudah mencapai bounds-nya, atau dia melakukan reflection lagi. Dan juga ini ada contraction, dan juga shrinkage. Jadi seperti pada diagramnya tadi, programnya melewati proses-proses ini untuk mencari minimal point pada simplexnya. Nah, sekarang kita bisa fokus dalam example 10,7 yang tadi, kita memasuki nilai-nilainya. Ini nilai X start, ini nilai X, area yang kita inginkan, dan semua nilai parameter semua sudah diuruskan. Jika kita running, nah, kita bisa lihat dari perhitungannya, kita mendapat nilai B, A, theta, dan areanya masih di dalam 8 meter square. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kevin. Ini waktunya juga oke ini 9 menitan. Nah, dari sisi itu tadi ambil code-nya dari QSalas ya. Ada problem nggak Pak waktu diadopsi Pak? Oh enggak Pak, langsung dari itunya bisa Pak. Langsung dari QSalasnya bisa. Nggak ada yang perlu dimodif Pak ya supaya jalan? Enggak Pak, lancar Pak. Oh, oke. Pak Hansen kenapa problem tuh Pak waktu diambil Pak? Errornya apa Pak? Saya kalau soalnya diganti Pak, bagian efeknya diganti, jadinya error Pak.
Kalau Oh, ambil soalnya dari QSalas enggak, Pak? oh, kalau ambil soal salah jalan, tapi kalau soalnya ganti dia langsung error ya. Jadi sempat udah bisa Iya, jalan juga ya Pak ya? sempat, Pak. Pakai soalnya QSalas jalan. Oke oke oke. Errornya apa Pak? Ingat nggak Pak? Dia kalau nggak salah bagian array-nya, Pak. Array di downhill-nya, Pak. Array di downhill-nya ya. Iya, kadang-kadang error di Python itu nggak terlalu informatif juga ya. Maksudnya kalaupun disodorin errornya terus bingung ya kenapa jadi begitu ya. Mm-mm. Oke oke. Nah itu tadi coba Pak Kevin lihat lagi Pak. Ini kalau dimodif dikit soalnya apa bisa Pak? Dimodif bagaimana ya, Pak? Coba Pak lihat code-nya lagi Pak. Oke, sebentar. Itu kan tadi soal apa yang bug itu dan dimensinya supaya areanya lebih kecil dari tertentu ya. Iya, Pak. Yang ini, Pak. Dia ingin areanya 8 meter, terus kita disuruh cari ini, Pak. Oh, kalau ya tunggu, definisi 8-nya itu munculnya di mana? Kalau itunya kita perkecil lagi, Pak, misalnya jadi 7 dia nggak dapet ya? Masih jalan nggak? Bisa tinggal ganti sini. Iya, kayaknya di situ tuh. Nah, bisa, Pak, nih. Oh iya, Areanya iya, 7, iya, iya. Masih bisa nilai ya. B, H, tetanya bisa. Masih, Pak. Iya, iya. Jadi ini apa? Metode downhill ini termasuk metode yang coba-coba ya. Karena kan tadi dia bilang mulainya dari simplex sederhana, terus cobain reflection ya, simplexnya di reflect gitu aja. Terus di langkah berikutnya apa diterima atau enggak reflectionnya. Kalau enggak, cobain expansion gitu ya. Lalu setiap kali ngecek ya apakah titik high-nya lebih tinggi dari yang sebelumnya dan titik low-nya lebih rendah dari yang sebelumnya. Habis itu coba lagi gitu ya. Jadi ini sebenarnya metode coba-coba nih. Uh, Mulai dari satu area tertentu, terus either di reflect, di expand, atau nanti ada yang di shrinkage juga ya, yang setiap kali kontraksi atau refleksi atau berubah itu titik high sama low-nya dicek lagi. Jadi ini eh, kadang-kadang bisa sial, kadang-kadang bisa jalan ya. Yang penting saya cek aja setiap kali berubah, dia makin bagus atau enggak. Kalau makin bagus saya accept gitu ya. Tapi apakah itu yang terbagus? Mungkin kita nggak tahu ya. Coba turunin lagi Pak. Katakanlah 5 gitu misalnya. Nah, Oh, masih bisa. oke. Iya, iya, iya. Pas 5. Tapi 5,00 something ya udah mulai. Iya, udah mulai melebihi. Tapi ya kalau di round off masih 5 sih, Pak. Iya, iya. Coba lebih kecil lagi Pak. Coba 3 ya, Pak. Iya misalnya. Oh, oke, Ini oke. mulai. Iya. Tampaknya untuk problem itu ya. Coba kalau kita lihat lagi problemnya Q-Salasnya. Mungkin untuk problem itu memang bisa banyak solusi sih ya. Coba kita lihat. Kan dia suruh tentuin theta B sama H. Eh, yang penting cross sectional area-nya 8 meter persegi. Tapi yang diminimize weighted perimeter. Yang diminimize itu keliling baknya itu ya. Iya, perimeternya, Pak.
Iya, karena kalau dia bilang alasannya karena kalau keliling dari pipanya itu makin kecil, maka flow-nya itu makin gesekannya makin makin rendah ya. Jadi sebenarnya mungkin untuk setiap cross sectional area bisa ada ya jawabannya, dan mungkin jawabannya bisa banyak. Tinggal kita pilih yang mana yang masih cocok dengan batasan kita, terus mungkin lebih gampang dibuat ya. Itu kalau code-nya kan mulai dengan satu ini ya Pak ya, satu angka tertentu ya Pak ya. Jadi misalnya kalau saya buat tetap 8 meter persegi, tapi simplex di awalnya saya geser, dia solusi akhirnya berubah nggak Pak? Ya, seharusnya berubah kan, Pak. Kan seluruh prosesnya kan basisnya simplexnya. Kalau simplexnya berubah ya Iya. hasil-hasilnya pasti berubah, Pak. Eh, cobain Pak. Misalnya itu balikin ke 8 ya, tapi kita rubah titik awal simplexnya. Titik awal simplexnya ada di mana? Terus kita perhatiin haknya, misalnya 2 solusi ya. Coba ini di run dulu Pak, terus kita perhatiin haknya. Iya, Pak. Iya, itu minus tuh. Jadi untuk solusi yang ini, kalau minus apa ada arti fisiknya tertentu ya Pak? Kalau minus apa jadi nggak bisa dibuat ya? Kalau di sini contohnya, oh di sini, Iya tuh 7,9 positif tuh. Dia mulainya simplexnya di mana? kayak hari ini. Bentar, Pak. Masa saya kemarin juga dapat result. Kalau simplex kan seharusnya dari sini ya kan ya. Extract-nya kan. Kita Iya, extratnya. extract-nya. Extratnya sama nggak sama dia? 4, 2, 0. Oh iya, ada yang lain tuh ya. Itu interesting tuh. Oh, codingnya sih nggak beda-beda sih, Pak. Iya, codingnya kan dicopas. Iya. Iya. Oh, terus angkanya juga beda ya, B sama H-nya. Tetanya, Saya juga. kalau extratnya dirubah Pak, apa dia ini ya, angkanya jadi lebih enak? Coba aja 4-nya misalnya geser sedikit ke 3 atau apa gitu. Iya, itu run lagi. Nah, itu jadi positif tuh. Yeah. Ya. Jadi ini misalnya ya 2 kali run itu kan dengan extrat yang berbeda ya. Kalau tadi B sama H-nya negatif, kita langsung harus curiga tuh. Itu buatnya juga gimana ya, panjang yang negatif itu maksudnya ya kan. Lalu tetanya tadi Tapi juga ya Pak, tapi di sini parameternya negatif. perimeternya negatif. Tetanya 16 derajat. Kok bisa ya perimeternya negatif ya? Kalau perimeter kan keliling ya. Kalau B-nya, tunggu, coba lihat lagi Pak penampang gambarnya itu. B-nya 3, H-nya 2. Yang Enggak, mana, Pak? soalnya. Oh, soalnya, sorry. Ya, supaya kita kebayang. Soalnya ada di atasnya ya tadi. Nah, itu. Kalau B-nya 3, H-nya 2, terus theta sekitar 15 derajat tadi solusinya. Kenapa perimeternya bisa negatif ya? Perimeter itu kan tinggal jumlahin ya. Tambah. Iya, iya.
Iya, nanti harus dilihat lagi, Pak. Iya. Tapi paling sedikit ya, berarti ya mungkin itu codingnya ada yang perlu diperiksa. Cuman artinya si numeriknya itu dia akan apa? Kan dia coba-coba, terus dia nggak mengharamkan angka yang negatif ya. Padahal solusi yang negatif itu di real fisiknya kita nggak bisa buat ya. Artinya dia memang meminimalkan perimeternya, tapi ada solusi-solusi yang kita nggak bisa buat, sehingga kadang-kadang perlu geser X startnya supaya kita dapetin angka tuh yang bagus ya. Artinya yang secara fisik memang bisa dibuat. Plus mungkin ada yang secara fisik bisa kita buat, tapi angkanya juga nggak enak gitu ya. Misalnya kalau nyari barang yang panjangnya sekian koma-koma yang rese banget ya, atau bikin sudut yang angkanya nggak enak banget gitu ya, itu juga menyusahkan nanti kalau mau dikonstruksi betulan kan. Jadi di dalam solusi itu kita juga lihat, pertama nggak semua solusi kita bisa pakai. Kalau kita nggak bisa pakai, kita sial di optimasinya, kita harus geser X startnya. At least dengan cara demikian mungkin kadang kita dapat solusi yang bisa kita pakai. Plus dari solusi yang kita bisa pakai nggak semua enak. Kita bisa pilih juga yang mana yang lebih enak untuk dibangun ya, panjang, lebar, dan sudutnya itu. Kalau sudutnya 0,0000 something kita juga repot banget ya. Terus semua solusi itu constraint-nya cuman adalah areanya kurang dari 8. Jadi bisa banyak sekali solusi. Mungkin buat kita cuman beberapa doang yang baik dan masuk akal. Gitu sih problem optimasi itu. Ya. Ada pertanyaan dari Bapak-Bapak? Komentar? Kalau nggak ada, kita stop recordingnya nih di sini.